Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Ibu Ros dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kita selalu sehat ya, dan tidak pernah bosan walaupun pembelajaran tetap dilakukan di rumah. Gitu ya. Semoga kita selalu sehat, selalu diberkahi, dan tetap semangat dalam belajar. Gitu ya. Baik, Ibu harapkan semuanya hadir hari ini 36 siswa untuk pelajaran ataupun materi bahasa Indonesia yang kedua, yaitu tentang teks eksplanasi ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang teks prosedur, bahwa di dalam teks prosedur itu adalah segala sesuatu dengan langkah-langkah. Nah, kalian sudah paham ya, karena sudah ada beberapa kelas yang sudah membuat videonya. Tuh, mudah-mudahan yang belum membuat video akan paham juga ya. Nanti tinggal dikumpulkan saja tugasnya. Jadi kalau di dalam teks prosedur itu ada langkah menuju ke titik, misalnya dari A sampai Z. Artinya bahwa di dalam teks prosedur itu ada pertama bagaimana, kedua seperti apa, ketiga apa, keempat apa, dan hasilnya seperti apa. Itu yang ada di dalam teks prosedur. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam teks eksplanasi sini. Tentunya ini teks eksplanasi ini berbeda dengan teks prosedur, karena di dalam teks eksplanasi ini adalah menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, kemudian tentang sosial ataupun budaya. Itu ya. Jadi apa yang ada di dalam teks prosedur itu bisa saja mengira-ngira karena belum pernah terjadi. Tetapi kalau di dalam teks eksplanasi ini adalah hal yang sudah terjadi. Itu ya. Kita sering mendengar ada kata atau peristiwa tentang banjir, tentang tsunami, tentang gempa bumi dan sebagainya. Nah, ini dalam teksnya kita uraikan dalam teks eksplanasi gitu ya. Nah, kemudian apa tujuan dari sebuah teks eksplanasi ini? Ini adalah untuk memaparkan proses, sebab dan akibatnya dari sebuah fenomena. Paparan yang disajikan ini berdasarkan bidang keilmuan. Artinya bahwa di dalam sebuah teks eksplanasi bukan sekedar hayalan, menduga-duga, ataupun mengira-ngira, tetapi ada teorinya. Itulah yang ada di dalam sebuah teks eksplanasi ya. Nah, ketika kita akan membuat sebuah teks eksplanasi ini ataupun membaca, ini ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Nah, di dalam pernyataan umum ini dikemukakan, misalnya 1 sampai 3 paragraf lah, dikemukakan tentang bagaimana latar belakangnya, kemudian pengertian ataupun definisinya, itu yang ada di dalam pernyataan umum ya. Kemudian yang kedua ini adalah deretan penjelas. Nah, di dalam deretan penjelasan ini adalah perincian proses atau sebab terjadinya. Jadi, mengapa sih gempa itu bisa terjadi, atau tsunami itu bisa terjadi, banjir bisa terjadi? Nah, inilah deretan penjelasnya ya, yang bisa ditambahkan dengan pendapat-pendapat ataupun tapi pendapat di sini pendapat ilmuwan ya, ataupun dari hal-hal tentang teori yang ada di dalam sebuah teks tersebut itu ya. Kemudian yang ketiga ini ada interpretasi ya. Interpretasi ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Nah, jadi di sini apa sih pendapat si penulis waktu membuat teks eksplanasi ini? Tentunya didasari dengan teori yang ada, didasari dengan ilmu-ilmu yang ada. Itu ya. Jadi kalau di sini pernyataan umumnya ini adalah secara globalnya, apa itu yang dimaksud dengan banjir, apa yang
dimaksud dengan tsunami dan sebagainya, kemudian deretan penjelasnya adalah penjelas mengapa ini bisa terjadi, kapan terjadinya, ya. Sedangkan dalam interpretasi di sini pendapat penulis, tentunya pendapat penulis yang berpedoman atau berpatokan pada tadi pernyataan umum dan deretan penjelasnya. Jadi ketika si penulis mungkin nanti di paragraf ke-7-nya atau ke-8-nya mengemukakan bahwa di sini ada hal-hal yang harus kita kaji, ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Sebenarnya bagaimana sih agar tidak terjadi tsunami, atau memang tsunami itu aja tak ada, tetapi bagaimana agar tidak terlalu parah akibatnya. Nah, di sini di dalam interpretasi. Kemudian yang keempat ini adalah simpulan. Simpulan ini adalah bagian dari teks eksplanasi, ya, yang dimana bahwa tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan efektif yang bersifat umum. Jadi kembali lagi. Jadi dari struktur yang pertama, kedua, ketiga, di sini di dalam simpulan ini kita akan menyimpulkan, oh berarti bahwa di dalam mencegah banjir itu harus bagaimana, agar tidak terjadi demonstrasi itu seperti apa. Nah, ini ya. Jadi tadi dikatakan bahwa pengertian dari teks eksplanasi ini kan ada yang kejadian-kejadian tentang fenomena alam. Ya, jadi bukan hanya fenomena alam saja, tapi bisa juga tentang sosial tadi yang sudah Ibu katakan, bahwa demonstrasi misalnya untuk penurunan harga BBM, kemudian juga tentang buruh di Indonesia seperti apa, demo-demo seperti itu juga termasuk ke dalam eksplanasi, karena di situ ada sebab dan akibatnya. Ya, paham ya sampai sini ya? Kemudian yang keempat, di sini ada ciri-ciri teks eksplanasi. Seperti halnya waktu di dalam teks prosedur itu juga kan ada ciri-cirinya. Yang pertama bagian apa, kedua. Nah, di sini di dalam eksplanasi juga yang pertama di sini kalimat yang digunakan adalah ilmiah. Karena tadi di dalam pernyataan umum ini adalah tentang keilmuan. Ada hal-hal yang memang sifatnya adalah ilmiah, membutuhkan teori, itulah yang ada di dalam teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, di sini ada logis. Logis di sini artinya adalah sesuai dengan akal pikiran, sesuai dengan realita, tidak menduga-duga, ya. Kemudian yang ketiga, sifatnya adalah objektif, tidak memihak kepada pihak manapun. Ya, misalnya berpihak pada pemerintah lah, pemerintah harusnya seperti ini, tidak. Tapi di sini objektif, dijelaskan bahwa di dalam teks eksplanasi ini jelas tentang fenomena, tentang sosial, tentang budaya secara menyeluruhnya, secara umumnya, ya. Jadi tidak ada keberpihakan di sini. Kemudian yang keempat di sini bukan ini maksudnya teks eksposisi, ya, bahwa di dalam sebuah teks eksplanasi ini ciri-cirinya adalah bukan teks eksposisi. Artinya bahwa di dalam sebuah teks eksplanasi ini bertujuan tidak memengaruhi si pembaca, ya, tetapi memaparkan fakta. Itu. Kalau eksposisi itu kan hanya memberikan informasi saja. Misalnya ketika Anda ingin mengetahui tentang SMA 98. SMA 98 itu letaknya di mana sih? Kemudian berapa jauh sih dari jalan raya, kemudian kelasnya ada berapa rombel dan sebagainya. Hanya itu, informasi biasa saja yang standar kalau eksposisi. Tetapi kalau dalam eksplanasi tadi dikatakan, ini penyebabnya apa sih? Kok bisa terjadi banjir? Ya, atau mungkin bagaimana sih mencegah agar nantinya tidak terjadi banjir lagi? Gitu, ya. Jadi disinilah yang disebut dengan bukan teks eksposisi. Kemudian juga di sini bukan teks prosedur. Jelas bukan teks prosedur. Karena apa? Tadi di dalam teks prosedur hanya melakukan, misalnya ada bahan, langkahnya bagaimana, ya. Karena apa? Karena di dalam teks prosedur itu bisa saja itu tidak terjadi sebuah percobaan. Tetapi kalau di dalam teks eksplanasi ini adalah sebuah penelitian. Itu. Paham ya maksudnya, ya? Jadi bukan teks prosedur di sini
bahwa di dalam teks eksplanasi ini melalui proses yang panjang. Sedangkan di dalam teks prosedur itu kan hanya singkat. Bahannya ini, langkah pertama ini, kedua, ketiga, dan sebagainya. Lalu jadilah ini gitu. Tetapi kalau di dalam teks eksplanasi ini jelas memenuhi paparan yang panjang tadi. Ada keilmuannya, ada istilahnya, ada teorinya, ada pendapat dari pakar dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan ciri-ciri teks eksplanasi. Ya, Ibu harapkan kalian bisa memahami. Nanti kalau memang tidak paham, kalian bisa bertanya ataupun bisa membaca buku paket yang sudah kalian dapatkan dari perpustakaan. Ya. Kemudian di dalam teks eksplanasi ada yang disebut dengan kaidah kebahasaan. Ya. Bahwa di dalam sebuah teks jelas ada teks kebahasaan. Apa saja sih teks kebahasaan yang dipakai di dalam teks eksplanasi ini? Gitu kan? Ya. Nah, di sini ini ada ciri kaidah kebahasaan bahwa di dalam teks eksplanasi ini ada kopula, ya. Nah, kopula ini artinya adalah digunakan untuk menjelaskan definisi. Misalnya dalam kalimat negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, kata merupakan itu adalah kopula. Jadi yang menjelaskan apa yang di depannya. Kan tadi dikatakan di sini Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, merupakan disinilah yang disebut dengan penjelasan, yang disebut dengan kopulanya itu. Ya. Kemudian yang kedua, di sini kata kerjanya aktif. Jadi kalau aktif itu kan berarti menggunakan imbuhan me, ya. Seperti membakar, menimbun, ya. Nah, itu. Jadi di sini kata kerjanya ini kerap digunakan pada bagian deretan penjelasan, sebab bertujuan menjelaskan sebab dan proses, sehingga fenomena tersebut berperan sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Itu, ya. Jadi kata kerjanya menggunakan kata kerja aktif, ya. Kemudian yang ketiga, di sini ada yang disebut dengan konjungsi. Masih ingat dengan konjungsi? Apa konjungsi itu? Ya, betul. Konjungsi itu adalah kata penghubung atau kata hubung. Namanya kata hubung berarti ada yang dihubungkan. Yang dihubungkan itu bisa kata dengan kata, frasa dengan frasa, kalimat dengan kalimat, ya, ataupun paragraf dengan paragraf. Nah, itu yang disebut dengan konjungsi. Nah, konjungsi yang ada di dalam sebuah teks eksplanasi ini apa saja? Ada jika, ada kemudian, ya, ada bila, sehingga, akhirnya. Nah, itu konjungsi yang ada di dalam sebuah teks eksplanasi, ya. Kemudian ada keterangan waktu. Karena tadi apa? Di dalam pernyataan umum di sini ini menyatakan sejarah, kan? Nah, kalau menyatakan sejarah berarti yang sudah lalu, kapan terjadinya? Nah, itulah yang disebut dengan keterangan waktu. Kemudian juga di sini ada istilah ilmiah. Jelas, karena di dalam teks eksplanasi ini bukan kalimat ataupun pernyataan ataupun sekedar teks, tapi memang membutuhkan teori. Itu ada istilah-istilahnya. Sini istilah-istilah yang tentunya berkaitan dengan fenomena alam itu. Nah, kemudian ada kata ganti benda. Masih ingat waktu kelas 10 sudah belajar ya tentang kata ganti benda, bahwa ada kata yang memang entah itu tentang banjirnya, entah itu tentang gunungnya dan sebagainya, itu dibuat kata ganti. Kata gantinya apa? Ini, itu, tersebut. Nah, itu merupakan kata ganti. Itulah yang ada di dalam sebuah kaidah kebahasaan teks eksplanasi, ya. Jadi kita ulang di sini bahwa di dalam teks eksplanasi ini ada struktur teks eksplanasinya terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi, kemudian kesimpulan. Kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi: ilmiah, logis, objektif, bukan teks
eksposisi, bukan teks prosedur. Kemudian juga ada kaidah kebahasaan yang menjadi ciri dalam sebuah teks eksplanasi. Ada ada kopula, ada kata kerja aktif, ada konjungsi, ada keterangan waktu, ada istilah ilmiah, dan kata ganti benda. Sampai sini paham ya? Alhamdulillah kalau paham ya. Nah, kemudian nanti kita akan belajar tentang menulis teks eksplanasi. Ya, nanti kalian bisa buka buku bahasa Indonesianya, di sini buku paketnya ada di halaman 48 di sini ya. Di halaman 48 ini nanti bisa kalian baca bagaimana sih yang disebut dengan teks eksplanasi ini, wacananya seperti apa. Nah, nanti sekalian perhatikan mana yang disebut dengan pernyataan umumnya, mana deretan penjelasnya, mana yang disebut dengan interpretasinya, ya. Kemudian seperti apa simpulannya? Ada tidak bahasa yang di sini ilmiahnya? Coba nanti kalian bisa sambil digarisbawahi. Sini yang ilmiah adalah yang ini, yang logis adalah yang ini, dan seterusnya. Ya, nah, ketika kita akan menulis teks eksplanasi, nanti kan sudah membaca semuanya. Ibu mengharapkan kalian nanti bisa menulis teks eksplanasi ini, ya, yang sederhana saja dulu, tetapi tetap ilmiah. Namanya teks eksplanasi di sini adalah ilmiah. Nah, ini di dalam teks eksplanasi ada dua pola. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat. Bagaimana penyebabnya? Penyebabnya apa sih? Kok di daerah itu sering banjir? Diuraikan. Ya, akibatnya apa sih banjir terus di daerah itu? Dampaknya berikutnya apa sih? Nah, inilah yang disebut dengan sebab akibat. Kemudian yang kedua, di sini pola pengembangan proses. Pola pengembangan proses ini adalah proses terjadinya. Ya, tetap menggunakan bahasa yang ilmiah, kemudian juga tidak direkayasa ataupun tidak menduga-duga. Semuanya berdasarkan hal yang ilmiah, tetapi di sini pengembangannya adalah pengembangan proses, mulai dari kronologis, ya, awalnya seperti apa, kemudian kejadiannya bagaimana, akhirnya seperti apa, dampaknya bagaimana, penyelesaiannya harus seperti apa, bagaimana agar tidak terjadi lagi hal tersebut. Nah, itulah. Jadi ketika kalian nanti membuat teks eksplanasi itu bisa menggunakan pola pengembangan sebab akibat, bisa juga tentang pola pengembangan proses. Ya, jadi nanti kalian pilih salah satu, tidak perlu dua-duanya, gitu. Ya, nah kemudian agar memudahkan kalian dalam menulis teks eksplanasi, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan topik yang menarik. Ketika kalian akan membuat sebuah teks eksplanasi, kalian pikirkan, apa ya yang menarik? Oh iya, dulu saya pernah membaca tentang tsunami misalnya, bahwa tanggal 26 Desember 2004 itu terjadi tsunami. Mungkin kalian baru lahir ya. Jadi, tapi tidak ada masalah karena pernah membaca, atau mungkin kejadian kemarin pada bulan Januari. Kalian sudah kelas 1 kelas 3 SMP mungkin ya, Januari tahun yang lalu itu ada terjadi gempa di Serang, di Banten, ya kan? Yang pada waktu itu yang grup band apa tuh? Yang grup band itu yang sampai banyak sekali korbannya, ya grup band itu sedang tahun baruan, Seventeen ya? Seventeen atau bukan ya? Ya pokoknya itulah, ada grup band yang kemudian meninggal. Nah, itu bisa kita jadikan sebuah teks eksplanasi, gitu ya. Jadi di sini kalian tentukan topik yang menarik. Topik itu sama dengan tema, ide pokok dari sebuah karangan itu apa, gitu ya. Kemudian yang kedua, di sini membuat rancangan kerangka. Nah, ketika membuat rancangan kerangka itu, kalian tadi buat di sini seperti yang ada di dalam struktur teks eksplanasi, pernyataan umum. Pernyataan umumnya apa? Buat kalimat utamanya. Mungkin dalam satu paragraf itu ada satu kalimat utama, ya, yang nantinya Anda akan membuat kalimat-kalimat penjelasnya yang nanti dibuat di dalam
mengembangkan teks ini. Ya, jadi di dalam membuat rancangan kerangka ini kalian buat pernyataan umum. Pernyataan umumnya tentang apa saja? Mungkin definisinya atau latar belakang terjadinya, ya, dan seterusnya. Itu. Jadi di sini membuat rancangan. Kalau waktu SMP kalian pernah membuat kerangka karangan, kan ada kerangka karangan eksposisi. Dalam kerangka karangan eksposisi, misalnya kan eksposisi itu adalah memberikan informasi, orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang tidak paham menjadi paham. Nah, seperti apa uraiannya? Ingat ya, satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga di sini mengumpulkan referensi. Referensi ini apa? Artinya kalian bisa saja mengambil dari internet, dari buku, istilah-istilah itu atau pendapat-pendapat itu. Karena apa? Tadi kembali lagi ke sini bahwa di dalam sebuah teks eksplanasi ini adalah sebuah teks yang ilmiah, itu logis. Makanya perlu adanya teori. Teori ini yang ada di dalam sebuah makalah, yang ada di dalam sebuah buku itu. Karena apa? Tadi tidak direkayasa, tidak diduga-duga atau menduga-duga, ya, mengira-ngira gitu. Nah, kemudian yang keempat di sini mengembangkan teks. Nah, tadi dari kerangka karangan ini Anda buat menjadi teks, buat jadi paragraf. Tadi dengan menuliskan ada mungkin kopulanya, kemudian ada konjungsinya, ya, ada kata gantinya. Nah, ini di sinilah di dalam pengembangan teks itu. Jadi nanti yang sudah dibuat rancangan kerangkanya ini dikembangkan menjadi sebuah paragraf, bahkan dijadikan beberapa paragraf dan akhirnya jadilah sebuah wacana tentang teks eksplanasi. Nah, jangan sampai lupa kalau sudah selesai dalam pengembangan teks di sini menyunting teks. Anda baca kembali. Ya, kalian baca kembali kira-kira ada tidak kalimat yang mungkin ambigu? Ambigu di sini memiliki makna yang ganda atau memiliki makna banyak. Ya, jangan sampai seperti itu karena kalau memiliki kalimat yang ambigu berarti teks tersebut tidak bisa dikatakan eksplanasi. Karena apa? Karena teks eksplanasi ini adalah yang sudah realita. Tidak bisa orang berpikiran jamak ataupun ganda di sini, gitu. Ya, nah jadi kalian sunting apakah sudah betul, sudah sesuai dengan strukturnya, sudah sesuai dengan ciri-ciri teksnya, sudah sesuai dengan kaidah bahasanya, gitu. Paham ya? Nah, untuk sementara mungkin ini dulu yang dapat Ibu sampaikan. Ibu berharap nanti kalian bisa membaca teksnya yang ada di dalam buku paket halaman 48, kemudian bisa nanti Anda bagi di dalam paragraf itu mana yang disebut dengan pernyataan umumnya, konjungsinya, yang disebut dengan objeknya yang sudah Ibu jelaskan lah, ya. Jadi Anda nanti tuliskan apa sebetulnya yang ada di dalam teks eksplanasi, baik itu ciri, baik itu kaidah dan sebagainya. Nanti kalau sudah paham, baru kalian bisa membuat teks eksplanasi itu. Ya, jadi ini mungkin terlalu singkat Ibu menjelaskan, tetapi Ibu harapkan kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Dan Ibu harapkan kalian nanti bisa memilah-milah mana yang termasuk ke dalam strukturnya, ciri teksnya, kaidah kebahasaannya, dan akhirnya bisa menyusun teks eksplanasi. Paham ya? Tuh, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang tidak tahu menjadi tahu tentang teks eksplanasi, yang tidak dapat membuat teks eksplanasi jadi bisa membuat teks eksplanasi. Kalau memang kurang paham, seperti tadi Ibu katakan, baca buku paketnya dari mulai halaman 48. Ya, mungkin itu saja. Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa kalian pahami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.